Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari giok dewa kuno Toushi memang terlalu besar. Doudi, ini adalah bentuk untuk memanggil penguasa dunia ini. Nilai apapun bahkan yang paling sedikit terkait dengan nama ini akan melambung. Poin ini adalah sesuatu yang bisa diidentifikasi dari hanya menonton klan Gu. Darah Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Ini telah menghasilkan posisi klan Gu saat ini di benua Douqi. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Karena itu, sebelum Xiao Yan Gege memiliki kekuatan absolut, Anda tidak boleh mengekspos giok dewa kuno Toushi di tangan Anda. Ekspresi Sun Er sangat serius ketika dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini ada perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiao Yan Gege akan berada dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi serius Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Aula Jiwa menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douqi. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es mengalami kesulitan dibandingkan dengan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengarnya. Dia tidak pernah menduga klan Xiao pernah brilian. Sayangnya, mengikuti arus waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan Central Plains dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi muda, tidak sadar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang benar-benar brilian. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meski Xiao Yan sudah siap, dia tetap tidak bisa menahan perasaan tercengang saat mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Pencapaian ini memang mengejutkan. Tidak terduga leluhur ini memiliki prestasi seperti itu. Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan klan Gu sangat kagumi. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk pada waktu itu. Sun Er tersenyum saat dia menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi? Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan mempertahankan garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari Central Plains, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Sun Er menatap Xiao Yan dan berkata, salah satu alasan saya pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin saya memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin saya mengambil giok dewa kuno Toushi klan Xiao. Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang, hehe, bagaimanapun, mereka tidak melakukannya berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Toushi, mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang bahkan lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu segera terbang ke wajahnya. Benar, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi Sun Er yang indah dan malu telah menimbulkan nyala api jahat di dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya.
Dia tidak ingin menakut-nakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa lembut, "Kenapa? Apakah kamu berencana untuk melihat leluhur ini sebagai idola? Dia adalah leluhurku. Saya keturunannya. Bagaimana kelihatannya jika aku bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah tua?" Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Nenek moyang klan Xiao itu bernama Xiao Xuan." Xiao Xuan. Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa, dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya tumbuh. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alami yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang berasal dari klan Gu tidak bisa memasukinya. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu bisa dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, "Jika saya sudah menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menuju ke alam Gu, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana." Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, "Saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam." Kemungkinan tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan berkata, "Itu benar, yang terbaik adalah Anda tidak menyebarkan berita bahwa Anda adalah keturunan tetua Xiao Xuan." Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua itu untuk jangka waktu saat itu juga menyinggung beberapa faksi kuat. Beberapa faksi itu masih ada bahkan sampai hari ini. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa Anda beberapa masalah. Apakah faksi-faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Faksi-faksi di wilayah Central Plains tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah Central Plains sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak berada di peringkat di antara mereka, tetapi apakah ada orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat melakukannya? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa faksi di wilayah Central Plains yang tetap low profile mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi-faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang dapat Anda lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit terdiam. Ini memang layak menjadi wilayah Central Plains. Itu sesuai dengan ungkapan, naga dan harimau tersembunyi. Xiao Yan gege, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembrono. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er hendak pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya, "Kapan aku bisa menuju ke alam Gu untuk mencarimu?" Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkungan manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab,
Selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu bisa datang kapan saja kamu mau. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan Gege adalah Sun Er akan berdiri di sisimu. Xiao Yan perlahan mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, "Tenang. Saya tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan saya hadapi ketika saya menuju ke alam Gu. Aku tidak akan sembrono karena aku ingin mereka tahu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik." Karena nenek moyang klan Xiao saat itu bisa membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan bisa mencapai level itu. Pada saat itu, kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam klan Gu yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, tapi dia takut Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima mata sombong anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menunduk. Dia melihat senyum mempesona dari dekat. Senyum menyihir ini hanya akan mekar dengan daya pikat di depannya. Xiao Yan menatap Sun Er dengan saksama. Panas yang membara tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak. Setelah itu menembus pakaiannya dan menyentuh batu gioknya yang seperti batu giok, hangat, halus. Wajah Sun Er langsung berubah menjadi panas berapi-api saat dia merasakan tangan Xiao Yan menciptakan kerusakan. Namun, kabut sepertinya merobek mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api nafsu terwujud di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena tangan Xiao Yan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir melakukan kontak. Perasaan lembut dan lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi panas berapi-api pada saat ini. Tubuh Xiao Yan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh nyala api yang lebih padat dan lebih penuh nafsu. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah sembarangan. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiao Yan sampai pikirannya menjadi lebih kabur. Hanya setelah Xiao Yan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, tampaknya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api penuh nafsu terbakar di dalam dada Xiao Yan. Tangannya yang berkeliaran di pinggang Sun Er tanpa sadar naik. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang menahan perhatian seseorang. Sentuhan lembut itu seperti percikan api yang menyalakan sekering bahan peledak. Tangan Xiao yang diam-diam membuka pakaian hijaunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Batu. Nona muda, saya yang tua memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Batuk tua kering tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat saat Xiao Yan hendak secara bertahap mengupas semuanya dari orang yang memeluknya. Suara tua itu dengan jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini mengandung douki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiao Yan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah dilucuti darinya, memperlihatkan kulit seputih salju di bawahnya. Wajahnya segera berubah begitu merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap marah pada Xiao Yan karena malu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut itu, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya saat dia melakukannya. Xiao Yan juga memulihkan pikirannya saat ini. Dia tanpa daya merentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang malu. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, "Ini bukan salahku." Tidak. Aduh.
Xiao Yan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, putus asa. Dia tidak berharap pengendalian dirinya menjadi seburuk ini di depan Sun Er. Wajah Sun Er yang cantik dan mempesona tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat Xiao Yan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyum ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara yang berjalan dengan susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, kamu benar-benar memiliki pikiran bengkok seperti itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya, apa yang bisa aku lakukan melawan daya pikat Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menutup mulut Xiao Yan. Namun, dia akhirnya meraih tangannya sebagai gantinya. Dia berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi saat dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi lebih pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi wajah Xiao Yan kecupan yang dangkal. Xiao Yan gege, garis keturunan di tubuh Sun Er belum benar-benar terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan seksual apapun. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, baiklah? Kejutan segera melintas di mata Xiao Yan saat mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis yang biasanya sebening kristal telah berubah menjadi warna merah menyala. Sun Er merasakan kepalanya meledak ketika dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan hal lain pada Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar ruangan. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia mempelajari sosok Sun Er. Krim dari sebelumnya sepertinya tetap ada. Orang tua ini menyela sesuatu yang baik. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiao Yan diam-diam bergumam di bawah nafasnya, dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut dalam panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan sebelumnya. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengikuti arus waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat kontak. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak apa-apa jika mereka menyala. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pengertian ini. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya ke Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah dari pihak lain. Akhirnya, mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu. Berderit. Tangan mereka hendak melakukan kontak dengan pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah ketika mereka melihat Sun Er keluar. Mata lama mereka mengandung dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila. Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er, dengan paksa mempertahankan tampilan dingin dan acuh tak acuh, tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang, "Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan?" Sudut mulut lelaki tua berambut putih itu sedikit bergerak-gerak.
Dia segera bertanya dengan suara goyah. "Nona muda, kamu dan Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan?" Kemarahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan dalam aura nona muda, kemungkinan dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih itu mengamati Sun Er di kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan berbicara. "Itu karena kami berdua datang tepat waktu." Mengingat karakter nona muda, apakah telinganya akan menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu menggosok jantungnya, yang telah berdetak seperti drum, sambil tertawa pahit. Untungnya, jika benar-benar mencapai titik itu, kami berdua akan menjadi orang berdosa dari klan Gu." Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ke dalam hati mereka ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu. Mereka segera melirik kamar Xiao Yan dengan tatapan ganas. Setelah itu, kedua tubuh mereka bergerak dan mereka perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan adalah pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam ruangan, Xiao Yan memeluk selimut yang telah melilit Sun Er sebelumnya. Dia tersesat sesaat. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit sembrono selama acara yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak dapat melakukan hubungan seksual apapun saat ini. Jika kedua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, secara bertahap menenangkan pikirannya dalam prosesnya. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er padanya muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiao Yan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan teknik Dou kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik pengusiran api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Dou ini, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tian Shi dan Bing Xuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertempuran itu memang mulia. Xiao Yan memegang gulungan berwarna emas dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak segera mulai mempraktikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiao Yan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Dou dapat dipraktekkan kapan saja. Meningkatkan kekuatanku adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah serius. Tangannya tiba-tiba membuka pakaiannya, memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari tempat racun iblis. Di masa lalu, dia takut bahwa peningkatan kekuatannya yang cepat akan mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius, Xiao Yan mendapatkan kendali atas kekuatan energi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya memperbaiki tempat racun iblis. Dengan kapasitas tubuh Xiao Yan, seharusnya bisa benar-benar menyerap sejumlah besar Dou Qi murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, menyelesaikan tempat racun iblis ini yang telah mengganggu Xiao Yan selama bertahun-tahun adalah hal yang biasa. Hehe, Xie Beiyan, sekarang aku akan begitu saja menerima hadiah besar yang kamu berikan padaku saat itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tempat racun iblis di dadanya. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai terbakar.
Setelah itu, ia dengan liar dibebankan ke lokasi tempat racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua douki Xie Beiyan. Saat itu, Xie Beiyan telah menjadi bintang 2 hingga 3 Douzong, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiao Yan pasti akan melambung jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang Xiao Yan senang lihat. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah rencana yang tidak realistis dan omong kosong.